Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala di kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah muslimin dan muslimat yang Aisyah, insyaallah malam yang bersyukur kepada Allah ini. Mari kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaum muslimin selalu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulnya. Khususnya kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita, kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga yang aman. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia dan mati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya dikasih amanah untuk sedikit menyampaikan pesan-pesan agama dengan batas waktu tidak lebih dari 20 menit. Dengan batas waktu tidak lebih dari 20 menit. Mari kita sama-sama menghayati pesan-pesan agama baik dari saya sendiri maupun dari kaum muslimin dan muslimat. Judul yang diberikan kepada saya berkaitan dengan majelis masjid adalah masjid tempat majelis ilmu, masjid majelis ilmu untuk meningkatkan kehidupan. Jadi majelis masjid sebagai majelis ilmu itu masjid sebagai majelis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat, masjid adalah hal yang sangat luar biasa bagi kita para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Yang pertama dibangun adalah masjid. Untuk apa itu masjid? Untuk apa masjid dibangun?
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana masjid ini difungsikan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil kita menikmati juga, ya, makanya saya mencoba memperbesar suara saya sedikit. Tetapi apakah masjid tidak boleh dipakai difungsikan untuk menjaga hubungan kita kepada sesama manusia? Apakah masjid tidak bisa dipakai untuk bermuamalah atau hal yang berkaitan dengan dunia? Ternyata Rasulullah SAW masjid juga dipakai baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah makhluk maupun ibadah al-makhluk. Masjid dipakai oleh Rasulullah SAW banyak hal. Misalnya di Masjid Nabi tempat untuk menyusun strategi perang. Satu, itu persoalan dunia apa? Di masjid dipakai untuk bagaimana membangun ekonomi umat. Itu juga keduniaan. Di masjid juga dipakai bagaimana berasiasa, berpolitik untuk kenegaraan. Coba. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keduniaan. Yang penting masjid itu dipakai apapun namanya, baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kemanusiaan, yang penting tidak lepas dari dasar agama dan tujuan agama. Dan lepas dari situ lah. Jadi kalau ada yang mau memakai masjid menggunakan masjid bukan dasar agama dan tujuan agama, itu baru tidak dibenarkan. Baru tidak dibenarkan. Karena masjid adalah masjidun is-assas, masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid itu adalah dasarnya ketakwaan. Dasarnya ketakwaan. Jadi kalau ada kegiatan di masjid bukan dasarnya ketakwaan, itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Jadi kalau ada transaksi narkoba, tidak boleh. Transaksi yang haram itu tidak boleh. Harus berkaitan dengan dasar agama dan tujuan agama. Itu kalau sekarang, bagaimana dengan ilmu? Tentu saja iya. Bagaimana dengan ilmu? Tentu saja ini yang paling penting. Karena sumber ilmu kita bagi umat Islam adalah masjid. Adalah masjid. Kenapa masjid? Karena kita beribadah dengan dasar ilmu. Kita salat dengan dasar ilmu. Bagaimana kita bisa salat? Bagaimana kita beribadah kalau tidak ada ilmu? Iya, Pak. Jadi dasarnya kita beribadah harus ada ilmu. Utamanya ilmu agama. Iya. Kita mulai salat misalnya berniat, harus kita belajar ilmu. Takbiratul ihram, takbiratul ihram, bagaimana takbiratul ihram ilmu. Bagaimana rukuk sujud ilmu. Iya. Bagaimana baca Fatihah ilmu. Bagaimana baca surah ilmu. Dan seterusnya harus berdasarkan ilmu. Karena tidak ada nilainya ibadah kalau tidak ada ilmu. Tidak ada nilainya. Bagaimana ada nilainya kalau baca Fatihah salah satu? Iya. Kita membaca Al-Fatihah salah-salah ya tidak ada nilainya. Kita berniat salah-salah tidak ada nilainya. Hal-hal yang berkaitan dengan salat tidak ada nilainya kalau salah-salah. Makanya harus kita belajar. Harus belajar. Jadi ilmu itu sangat penting. Makanya ada kata-kata hikmah mengatakan bahwa ibadahnya orang bodoh atau tidurnya ulama lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Coba, tidurnya ulama lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Bayangkan itu. Nah,
mencari ilmu dengan dasar di masjid. Dasar ketakwaan. Makanya bapak-bapak itu sekalian, kalau ada pengajian di masjid, kita hadir. Kita hadir, Pak. Kalau ada dakwah-dakwah begini, yang penting yang disampaikan adalah untuk umat, untuk agama, kita dengar. Kita dengar. Karena sedikit banyaknya, insya Allah ada manfaatnya, ada nilainya, kita pakai dalam kehidupan, dalam meningkatkan kehidupan. Ya. Makanya kita ini sering kita dengar disampaikan oleh Arya Gupta. Dia sampaikan begini. Anda berusaha. Kun aliman. Jadilah sebagai orang yang alim. Jadilah sebagai seorang guru. Jadilah sebagai seorang ustaz. Jadilah sebagai seorang kiai. Jadilah sebagai seorang kiai. Kalau Anda tidak bisa jadi kiai, kun muta'alliman. Jadilah sebagai seorang pelajar, penuntut. Pelajar, penuntut diri. Muta'alliman. Ketiga, kalau Anda tidak bisa jadi alim, jadi pengajar, jadi guru, jadi ustaz, tidak bisa juga jadi pelajar, biarlah Anda menjadi al-mustami'an, pendengar setia. Karena pasti kalau ada yang kamu dengar, insya Allah kalau itu tersimpan di dalam pikiran, di hati, bermanfaat buat kita. Al-mustami'an, jadilah sebagai pendengar. Jangan masuk sebagai golongan keempat. Tidak juga alim, tidak juga muta'alliman, malas juga mendengarkan pesan-pesan agama. Ada pengajian di masjid, dia tidak pernah datang untuk mendengar-dengar, padahal ada waktunya untuk mendengar. Ya. Olehnya itu kaum muslimin, kenapa disebutkan empat hal ini? Karena sangat penting bagi kita umat Islam untuk mencari ilmu untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Bukan hanya kehidupan akhirat saja, kehidupan dunia juga kita pasti kita dapatkan kalau kita mencari. Ya. Hanya ada satu yang perlu juga diperhatikan. Muta'allim ada, alim ada, muta'allim ada, mustami ada. Ada satu yang perlu diperhatikan. Tidak jadi tiga ini Pak kalau tidak ada itu. Apa itu? Kun bina'un alimun wa muta'allimun wa mustami'. Jadilah kelompok pembina, penyandang, pendukung, penopang orang alim, penopang pelajar, penopang para mustami'. Tidak jalan itu tiga Pak kalau tidak ada yang menopang. Tidak ada. Saya konkretkan saja. Alim tidak bisa jalan pengajarannya kalau tidak ada dana Pak. Tidak ada dana. Iya. Muta'allim juga kalau tidak ada dana kasihan. Membeli kitab. Ya. Mustami juga memerlukan juga dana. Jadi harus ada masuk itu yang namanya kelompok yang mendukung yang namanya majelis muta'allim, majelis alim, majelis muta'allim dan majelis mustami'. Harus masuk Pak. Karena kiai itu Pak, kiai untuk menjadi kiai tidak mudah. Tidak mudah Pak. Dia juga pada mulanya muta'allim. Dia santri, belajar sungguh-sungguh, menderita mencari sampai dia jadi ulama, sampai dia jadi
ulama. Dan itu memerlukan penopang dari dia untuk mendakwakan ilmunya. Karena mereka juga mau hidup. Mereka juga mau hidup. Ulama-ulama kita dulu kan ada kerjanya. Ulama kita dulu kan ada kerjanya. Kalau sekarang ya sudah ada profesor, ada dosen, segala macam profesi yang mereka. Olehnya itu kaum muslimin, majelis ilmu dalam masjid itu sangat penting. Sangat penting untuk membina umat, Mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan itu semuanya dasar keikhlasan. Kemudian menjaga muru'ah, menjaga hal-hal yang menodai keilmuan kita. Baik sebagai kiai, ulama, sebagai pelajar, sebagai mustami, harus menjaga yang namanya muru'ah, menjaga yang namanya yang bisa menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat, menjadikan ilmu itu tidak berguna kepada masyarakat. Itulah sebabnya para kiai kita itu sangat hati-hati dalam mencari ilmu, hati-hati dalam mendakwakan ilmu. Tidak main-main, Pak. Sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Jangankan haram, syubhat pun itu sangat menjaga diri mereka. Tidak mau makan kalau itu makanan yang dianggap syubhat. Karena siapa menjaga ilmunya? Karena ilmu yang dijelaskan, kalau ilmu itu yang memang didasarkan kepada keikhlasan dan betul-betul dia sudah ulama, pasti dia akan mencetak ulama selanjutnya. Pasti ilmu itu bermanfaat kepada yang mendengar. Itulah sebabnya para ulama kita itu sekali lagi sangat hati-hati dalam persoalan apa yang dia makan sehari-hari, Salah satu contoh terakhir saya cerita sedikit. Ada seorang ulama di daerah Sulawesi Barat, namanya Kiai Haji Sahabuddin. Ini dikutip oleh Profesor Dr. Bahari Muhammad dalam sebuah buku. Pada suatu saat di majelis ilmu dalam masjid, ya, lama berdiskusi antara alim, muta'allim dengan mustami. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan didapat. Diskusi sampai jam malam tidak ada kesimpulan. Brutal. Curiga. Ada sesuatu yang terjadi. Kenapa tidak ada kesimpulan? Sampai bubar. Tidak ada kesimpulan, Pak. Tentang ilmu agama. Tidak ada kesimpulan. Besoknya dia tanya, saya sama yang bawa teh ke masjid. Ketika ada majelis, ada halakan di situ, dia tanya, siapa yang bawa teh tadi malam itu? Disebutlah si fulan yang bawa. Anak berita datang bertanya. Dia bilang, teh yang kamu bawa itu tehmu sendiri? Iya berita. Gula yang kamu pakai, gula yang halal? Iya berita. Coba, gula yang saya beli, bukan halal yang saya pakai. Teh yang kamu pakai itu adalah teh yang halal juga, teh yang halal juga. Teh yang halal juga. Uang yang saya dapatkan dari kerja itu saya pakai bukan teh. Air, iya. Air juga, air sumur sendiri. Apa kalian? Api yang kamu pakai itu apimu sendiri, api yang saya minta. Karena di kampung itu, Pak, dulu kalau ada satu rumah yang menyalakan api, maka itu yang dipakai sampai puluhan rumah. Satu sumbernya. Api yang saya minta. Kamu minta kepada yang punya api? Iya betul. Terus untuk menyalakan api apa yang kamu pakai? Dia bilang, saya pakai daun kelapa kering. Daun kelapa kering. Karena biasanya di
kampung kita pakai itu daun kelapa kering. Ditanya bukan, dari mana Anda dapat ini daun kelapa kering? Saya ambil anunya si bulan tetangga. Kamu minta? Tidak minta. Oh, itu yang menjadikan masalah. Itu yang menjadikan masalah. Karena kamu tidak minta daun kelapa kering yang dipakai menyulut hati. Coba bayangkan. Hanya daun kelapa kering saja menjadikan tidak ada kesimpulan pada kebahagiaan. Buntu semua tanya, alim buntu, mutalim buntu, mustamil buntu, yang lain buntu. Gara-gara apa? Gara-gara daun kelapa kering yang subhan. Coba. Sekarang ini Pak, triliunan orang makan, tidak ada masalah. Ulama-ulama kini luar biasa Pak, makanya harus kita hargai. Kalau dia melakukan majlis, dengar apa yang dia sampaikan. Dengar apa yang dia sampaikan. Kalau betul-betul dia sebagai ulama, apalagi ulama kita dulu di kampung luar biasa. Orang hati-hati menjaga dirinya. Tidak sembarang bicara, tidak bicara kalau bukan karena ini. Yang mudah-mudahan masih ada sampai sekarang hidup seperti ini. Oleh itu kalau kita membangun majelis seperti di masjid ini, mari kita bina majelis itu dengan baik. Semuanya yang kita pakai, yang kita buatkan adalah hal-hal yang halal, hal-hal yang dasarnya ketakwaan. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Mudah-mudahan masjid ini atau masjid di mana saja dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, untuk memberikan ilmu dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemajuan umat, kemajuan agama. Insyaallah kita akan mendapatkan sesuatu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam dunia dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masuk 10 menit ada waktu yang pernah diungkapkan saya ini ucapan Allahumma